Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali di sini di masjid, di antara masjid-masjid Allah, dalam rangka ngaji bersama, ngaji sareng-sareng mengambil faedah dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ambil faedahnya adalah dari ayat-ayat atau di surat Juz Amma yang kita insyaallah sampai di surat Al-Adiyat, surat ke-100 dari urutan mushaf, 11 ayat insyaallah. Semoga kita berharap pertemuan kita inilah pertemuan yang barokah, pertemuan yang dirahmati, dan kita mohon taufik hidayah untuk dimudahkan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Allahumma amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita mulai sekedar mengingatkan ya satu dengan yang lain. Saat ini kita berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. InsyaAllah sudah sering baca, sering dengar di WhatsApp atau di taklim-taklim ya. Hanya sekedar mengingatkan pentingnya istihdharun niyah, pentingnya menghadirkan hati. Kadang kita paham, kadang kita tahu keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang dikatakan amal soleh di waktu itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah ya, melebihi hari-hari lain. Bahkan sahabat sampai bertanya, bahkan sampai tidak menandingi pahala jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang berangkat jihad membawa harta dan jiwanya dan tidak kembali membawa sesuatu apapun, baru itu tidak bisa mengalahkan keutamaan beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, maksudnya di sini adalah perlu kita hadirkan hati setiap kita mau beramal, atau ketika kita mungkin dalam kondisi futur atau lagi diem gitu ya, atau lagi malas. Ini 10 hari terakhir sebagaimana kita dulu perasaannya ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasanya kan semangat ya, berburu ambisi malam Lailatul Qadar. Tapi di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini kayaknya biasa-biasa aja ya. Semangatnya mungkin belum naik ya, atau tidak ngeh, sehingga amal soleh kita, ibadah kita biasa-biasa saja, tidak ada greget, tidak ada ekstra ya. Tentunya ini tidak baik ya. Makanya diminta adalah lebih ekstra lagi, lebih semangat lagi, menghadirkan hati, niat ini amal yang tidak mungkin sama pahalanya ya dengan hari-hari yang lain. Kaidah dalam ibadah itu diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, dan pahala itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan pahala itu semakin besar kalau Allah mencintainya. Semakin Allah mencintai pahala ibadah itu, maka ibadah itu semakin besar pahalanya. Dan di bulan Dzulhijjah ini di awal-awal Allah mencintainya sehingga amal apapun di waktu itu ya pahalanya tentu lebih besar lagi. Salat kita nggak akan sama dengan salat di bulan lainnya. Demikian juga bacaan Quran kita, istighfar kita, zikir kita, sedekah kita, puasa kita ya, dan seterusnya. Maka perlu menghadirkan hati, tidak sama ibadah di hari-hari ini dengan ibadah di hari-hari yang lain yang harus kita, ini harus lebih ekstra, lebih kuat. Innamal a'malu binniyat, kita hadirkan sehingga kita berharap semoga dilibatkan akan ya sebanyak-banyaknya. Tentunya dengan syarat ikhlas dan ittiba'us sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita mulai dari surat Al-Adiyat sekali lagi, 11 ayat insyaallah ringan. Al-Adiyat ini surat Makkiyah menurut kebanyakan para ulama tafsir ya. Meskipun ada yang mengatakan ini surat Madaniyah ya, di antara 1-2 pendapat ada yang mengatakan surat Madaniyah. Namun seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu aktsarul mufassirin, kebanyakan
para ahli tafsir itu mengatakan surat Makkiyah. Ya, karena surat Makkiyah biasanya itu berbicara tentang apa nih kira-kira? Ya, tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Ya, tentang peringatan manusia bahwasanya nanti akan ada hari kebangkitan, ada hari kiamat. Demikian juga ayatnya pendek-pendek. Nah, ini ayatnya pendek 11 ayat. Ya, kemudian namanya jelas Al-Adiyat. Al-Adiyat ini adalah kalau diartikan di situ kuda-kuda yang berlari kencang. Nanti akan kita bahas ya dari sisi makna kenapa itu diartikan kuda-kuda. Kemudian tujuannya kita mempelajari surat Al-Adiyat ini adalah tadzkirul insan ala ma jubila alaihi min man'il khairi wa hubbil mal wa dunya. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan peringatan bahwasanya manusia itu ya diberikan tabiat yang suka sekali dengan harta dan dunia dan punya sifat bakhil, bakhil. Jadi kita diingatkan kalau kita manusia ya tidak yaitu mendapatkan hidayah, ya kita berjalan begitu saja tanpa arah bahkan mengikuti hawa nafsu, pasti kita akan sangat sekali cinta dunia berlebihan bahkan punya sifat kikir, bakhil ya, pelit dan seterusnya. Nah, ini diingatkan ya bahwasanya nanti ada ayat manusia itu apa? Yaitu lahubbil khairi lasyadid. Yang akan disebutkan nanti. Jadi tujuannya adalah memperingatkan manusia tentang tabiatnya yang suka sekali cinta harta dan juga punya sifat apa? Kikir, pelit. Jangan begitu. Ini sifat dasar manusia kalau dia tidak beriman, tidak beramal soleh. Sehingga persis seperti ya kelakuannya orang kafir ya, yang mereka pelit, yang mereka juga kufur nikmat dan mereka tidak percaya akan hari akhirat. Ya, kita mulai. Jadi itu tujuannya sekali lagi tadzkir, peringatan agar kita tidak cinta dunia berlebihan. Meskipun cinta dunia itu boleh napa mboten? Boleh. Kita suka pakaian, suka kendaraan, suka makanan yang enak, boleh, monggo. Yang penting tidak sampai ya syadid. Syadid itu berlebihan, sampai melalaikan ibadah, sampai zalim, sampai hasad, sampai rebutan, sampai saingan, sampai saling bunuh, naudzubillah. Nah, kembali al-adiyat di sini dimulai dengan wal adiyati dhabha. Sering kita lalui ayat-ayat seperti ini diawali dengan waw, namanya waw qasam yang artinya Allah bersumpah. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan yaitu aqsamallahu tabaraka wa ta'ala bil khayli. Allah bersumpah dengan menyebutkan kuda. Ya, dijelaskan dalam tafsir yang lain seperti tafsir Al-Utsaimin, murid beliau. Ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan ini bukan kuda tapi ibil. Ya, ibil apa nggih? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, ibil itu unta. Ya, unta yang dipakai ya dari kota atau dari Arafah ke Muzdalifah atau ke Mina yang dipakai oleh jamaah haji. Namun itu pendapat yang marjuh, yang tidak kuat. Adapun pendapat yang kuat dan sahih itu adalah kuda. Ya, meskipun kalau ini di ayat Makkiyah, ya kita tahu di surat Makkiyah itu belum waktunya perang. Tapi ini digambarkan kuda-kuda perang. Namun kalau kita lihat kembali seperti dijelaskan di sini, walaupun di surat Makkiyah itu belum waktunya perang, karena perang itu di Madaniyah. Nah, kita tahu orang Arab dahulu juga ya gemar berperang, sehingga pas ya bahwasanya Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang dipakai untuk berperang. Sekali lagi kalau kita pahami kaidah tafsir, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu disebutkan, maka sesuatu itu harus diperhatikan. Ada sesuatu yang besar di situ. Ada hikmah besar di situ. Wal asri, wattin, ya wal laili, wasyamsi, wal fajri, ya dan lain sebagainya. Ya, ketika Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya, maka makhluk itu ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Ada apa dengan benda tersebut atau dengan makhluk tersebut.
Ya, di sini digambarkan Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang al-adiyat. Jadi al-adiyat itu bukan nama kuda nih, sifatnya kuda. Kalau kuda bahasa Arabnya khail. Khail al-adiyat. Ya, kuda-kuda yang adiyat. Adiyat itu artinya adalah adhu. Ya, adhu itu artinya berlari kencang. Ya, dari kata ada ya'du. Ya, itu isim fa'il. Ya, kuda yang berlari sangat kencang sampai dhabha. Sampai ya dhabha itu mengeluarkan nafas. Kalau kita lari kenceng kan gimana rasanya? Ya, ngos-ngosan ya. Berarti kudanya ini sangat-sangat kencang sampai terdengar suara nafasnya. Nah, ini mungkin panjenengan ada yang pernah naik kuda kencang nih. Gimana rasanya? Ya kudanya itu. Ini saya nggak pernah ya. Hanya naik motor ya. Tapi ya itulah kuda-kuda yang dipakai untuk berperang. Ya, kudanya sangat cepat, berlari kencang sampai terengah-engah. Ya, terengah-engah terdengar suara nafasnya. Itulah namanya al-adiyati dhabha. Dan Allah bersumpah dengan itu. Tadi yang kita sebutkan, kenapa? Nah, ini menunjukkan hikmah bahwasanya ini adalah ayatullahil bahirah. Ini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah yang nampak jelas, wa ni'amuhudz zahirah. Ini merupakan nikmat Allah yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Ya, ketika ada kendaraan ya kuda yang bisa berlari kencang yang dipakai untuk berperang. Ya, meskipun saat ini diganti dengan kendaraan-kendaraan perang yang lainnya, namun ya sebagaimana khabar, kelak manusia nanti akan kembali seperti semula di awal. Nggak ada lagi tank, nggak ada lagi pesawat. Ya, perang seperti keadaan semula. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini merupakan nikmat yang harus disyukuri. Ya, kalau wal asri itu ada nikmat waktu. Wal laili nikmat malam. Kita bisa istirahat tidur. Wasyamsi ada nikmat matahari, bisa kita manfaatkan. Ya, demikian juga wal fajri ada waktu subuh, waktu fajar. Yang di situ malaikat bergantian turun. Demikian juga sholat yang disaksikan oleh ya malaikat. Demikian juga sholat yang keutamaan sangat besar. Man shalla subha jama'atan fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia berada dalam tanggungan Allah, dijaga oleh Allah. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang sholat subuh berjamaah, dan terus kita biasakan, dan itu menjadi kewajiban kita. Jadi sekali lagi Allah bersumpah dengan al-khail, kuda-kuda yang berlari ya kencang. Ya, sekali lagi itu ada sesuatu yang tersembunyi. Wal adiyati dhabha itu sebenarnya wal khaili al adiyat. Ya, demi kuda-kuda yang berlari sangat kencang sampai dhabha. Ya, ai al adiyat adwan balighan qawiyan. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di, yang berlarinya itu sangat-sangat kencang, sangat kuat, ya, sampai batasnya. Yasduru anhu dhabh, sampai keluar nafasnya. Wa huwa sautu nafasiyah fi sadriha, yaitu keluar nafasnya saking indastidadil adwi, sampai kencangnya, ya saking kencangnya larinya itu sampai keluar nafasnya, terdengar suara nafasnya. Itulah wal adiyati ya dhabha. Jadi keluar dari dadanya itu, dada kuda ya, karena saking kencangnya berlari ya sampai terengah-engah. Nah, sebagaimana kita kalau lari kencang seperti itu. Nih, sekali lagi ini menunjukkan nikmat Allah ya berupa makhluk yang bernama al-khailul adiyat, yaitu kuda-kuda yang berlari ya kencang. Ya, kemudian sifatnya apa lagi selain larinya kencang untuk perang ini? Ya nggak mungkin kan ya lari untuk untuk perang tapi kudanya ya lembek. Ya, jadi ini kalau disebutkan pula seperti yang tadi kita sebutkan, kuda yang berlari kencang ini disyariatkan untuk jihad. Ya, ada dahulu mungkin yang dipakai untuk ya perjudian, ya, yaitu bukan biwiri hakin. Tapi kalau dalam Islam itu digunakan untuk yang hak. Untuk apa nih? Ya untuk jihad, bukan untuk pacuan kuda, untuk judi, tidak. Nih, kemudian fal muriyati qadha. Fal muriyat, ya muriyat ini artinya adalah arwa, yang artinya qadaha, yang artinya qadahan nar, mengeluarkan percikan api. Ya, kita lihat
min hawafiriha, dari kaki-kaki atau kuku-kuku kuda itu kalau menyentuh batu yang saking kencangnya pasti akan kodaha, pasti akan menimbulkan ya percikan. Berarti saking ya kencang dan keras. Ya, nah itulah gambarannya. Berarti sangat-sangat kencang ini. Ya, dikatakan takdahun nar min solabati hawafiriha ay min quwwatihinna idza adawna. Ya, saking kencangnya, saking kerasnya, saking kuatnya larinya sampai mengeluarkan ya percikan api. Ya, jadi itu falmuriyati kodaha, artinya yang kuda yang saking kencangnya tadi sampai menjatuhkan atau membersihkan api dengan pukulan kaki-kakinya atau kuku-kukunya. Ini menunjukkan sekali saking kencangnya. Nah, kita paham nih, kalau kita punya dua batu ya, kita pukulkan biasa ya nggak keluar percikan. Tapi kalau keras ya akan keluar. Demikian juga ya, pukulan demi pukulan, 1, 2 itu sampai mengeluarkan percikan api. Ini kalau kita lihat di pemandangan kita bagaimana itu keadaannya ya. Kuda yang larinya sangat kencang, ngos-ngosan, terengah-engah sampai keluar percikan api. Nah, ini pemandangannya bagaimana ini? Ya berarti sangat-sangat ya kencang sekali. Ya, kemudian digambarkan lagi fal mughirati subha. Sekali lagi kuda perang yang digunakan untuk mughirat. Mughirat ini adalah digunakan untuk menyerbu. Ya, menyerang. Menyerang siapa? Ya, musuh, orang-orang kufar, yang digunakan untuk menyerang mereka di kapan? Di waktu subha, di waktu pagi. Ya, di sini ya ada faedah. Kenapa peperangan itu di waktu pagi? Tidak di waktu siang atau malam ya. Nah, ini dalam syariat peperangan ya, disebut hadis yaitu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yughiru ala qaumin fil laili bal yantazir. Ya, Nabi dahulu tidak menyerang sebuah kaum di waktu malam, tapi bila menunggu. Fa idza asbaha in sami'a adzanan kaffa wa illa aghara. Kalau di pagi hari terdengar azan, nah berarti enggak jadi menyerang. Tapi kalau enggak ada langsung menyerang. Kenapa ini? Ya, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi di waktu pagi itu kenapa? Ya di saat-saat ketika musuh sedang tidur, ya sedang malas, sedang enaknya istirahat. Ya, kemudian kalaupun mereka terdengar musuh dikepung, musuh datang menyerang, ini persiapannya sudah kalah, nggak siap, ya kerebutan ya, atau yang sudah menyerah. Nah, ini lebih cepat kalahnya. Ya, makanya diserang di waktu subha. Fal mughirati subha, al mughiratu alal a'da subha, yang menyerang musuh-musuh di waktu pagi ya, agar mereka ya seketika kalah. Jadi sekali lagi yang menunjukkan bahwasanya di antara syariat peperangan adalah di waktu pagi, waktu subuh, tidak di waktu malam. Kenapa? Tujuannya melihat kalau masih terdengar azan, oh berarti muslim. Kalau tidak, berarti diserang. Itu disebutkan dalam riwayat ya, dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi tidak menyerang sebuah kaum di waktu malam, namun tunggu dulu ya, di waktu pagi kalau dengar azan berhenti, dicegah dulu, kalau tidak ada maka menyerang. Ya, kemudian lanjutannya fa'atharna bihi naqa'a. Kemudian kudanya itu fa'atharna, bagi yang belajar bahasa Arab ya, itu jamak muannats salim ya. Fa'atharna bihi naqa'a. Ya, dengan larinya sangat kencang, pukulannya sangat keras ya. Apa yang terjadi kira-kira kalau itu berjalan di atas debu-debu, pasir-pasir? Ya, pasti akan tersibak debu-debu itu, akan bertebangan ya, gerbak gitu ya. Muncul percikan api kencang, apa yang terjadi dengan debu-debu itu? Ya, pasti berterbangan sana kemari. Nah, itulah yang dinamakan fa'atharna bihi naqa'a. Ini ayat-ayat ini harus kita ulangi agar kita merasakan wal adiyati dhabha, yaitu kuda yang berlari kencang sampai terengah-engah. Fal muriyati qadha, kuda yang menyerang ya, atau kuda yang mencetuskan qadha, mencetuskan api. Fal mughirati subha, yang menyerang pasukan, menyerang musuh di waktu pagi. Kemudian saking cepatnya, kerasnya, fa'atharna bihi naq'a, sampai
debu-debu itu berterbangan. Karena apa? Ya masuk kuda-kuda di situ ya, berterbangan ke sana kemari. Itulah namanya gubar. Ya, gubar atau naka'a. Ini bisa kita bayangkan, kudanya cepat, muncul percikan api, ya, menyerang musuh di waktu pagi, kemudian debu-debunya ya berterbangan. Kemudian apa lagi? Fawasatna bihi jam'a. Ya. Kemudian apa? Yaitu menjadikan musuh-musuh itu ya kalang kabut istilah kita ya. Karena menyerang di tengah-tengah musuh. Fawasatna bihi jam'a, menyerang di tengah-tengah kumpulan musuh. Ya, tawasatna bihi jumu'ul a'da alladzi agharu alaihim. Yaitu dengan penunggang kudanya ya, mereka menunggang kuda dengan cepat ya, dengan keras ya. Demikian juga debu-debu berterbangan, kemudian menyerang musuh di waktu pagi. Di tengah-tengah musuh apa yang terjadi? Ya, bahasa kita itu korat-karit ya, musuhnya di tengah-tengah itu ya, tersibak oleh kuda yang sangat cepat tadi. Makanya fawasatna bihi jam'a, yaitu menyerbu di tengah kumpulan musuh. Tawasatna bihi jumu'la ada. Kuda-kuda itu menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh yang mereka serang. Ya, jadi ini para jamaah rahmatullah taala, ini 5 ayat pertama semuanya berisi apa nggih? Sumpah. Wal adiyat, fal muriyat, fal mughirat, fa asarna bihi naqa'a, fa wasatna bihi jam'a. Kalau masih ingat nih, ketika Allah bersumpah dalam sebuah ayat atau surat, itu yang ditunggu apanya nggih? Setelah ini apa yang ditunggu? Ya. Ya, kalau contohnya misalnya wal asri. Ya, itu kan sumpahnya cuma satu nggih. Wal asri innal insana lafi khusrin. Itu sebenarnya di situ sudah ada jawaban. Kita ambil yang agak panjang dikit. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Ini yang pernah kita bahas nih. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha, terus ya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa yang ditunggu setelah itu? Beritanya. Masih ingat nggih kaidah sumpah? Ya, jadi ini bukan hanya sumpah gitu aja ya, kemudian kita lihat hikmahnya apa, bukan. Ya, pernah dulu kita sampaikan, ini kita ingatkan lagi. Kita gambarkan pakai bahasa kita. Kalau kita sumpah ke orang, tujuannya apa nggih? Sumpah ya. Bener ini, enggak bohong. Ya, penekanan apalagi? Ya, menegaskan, meyakinkan bahwasanya apa yang mau kita ucapkan setelah sumpah ini sangat-sangat benar, enggak mungkin dusta. Nah, berarti di sini ada penegasan berita setelah itu, khobar setelah itu, berita setelah itu harus kita benarkan sebenar-benarnya, enggak boleh kita ragu sedikit pun. Nah, ini kaidahnya. Jadi kalau ada sumpah itu pasti ada jawabannya, itu ya istilahnya. Jadi kalau ada sumpah pasti ada jawaban dari sumpah itu. Ya, wal asri, sumpahnya cuma dengan satu makhluk. Langsung jawabannya apa? Innal insana lafi khusrin. Jawabannya, khobarnya adalah yang harus kita percaya bahwasanya manusia itu dalam keadaan rugi. Ya. Demikian juga wasyamsi wadduhaha, dan tadi yang panjang khobarnya apa? Khobarnya adalah di ayat qad aflaha man zakkaha. Nah, ini yang pernah kita bahas, pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya membersihkan jiwa. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan makhluk-makhluk yang sangat banyak? Seandainya satu aja Allah mengabarkan kepada kita orang-orang yang beriman tanpa sumpah, nah kita sudah pasti percaya, nggak usah pakai sumpah, kita harus percaya. Tapi ini ditambah lagi dengan sumpah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan sampai 10 kali di situ. Ya, maka itulah surat terpanjang yang isinya sumpah Allah kepada makhluknya atau dengan makhluknya. Nah, berarti tazkiyatun nafs itu sangat-sangat penting. Makanya dikatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ya, demikian juga di surat wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Itu 3 sumpah. Khobarnya yang harus kita percaya apa? Ya, lanjutannya apa nggih? Ya,
Kita ulangi, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum, ya benar-benar sa'yakum, usaha kalian itu berbeda-beda. Manusia itu nanti ada yang beda-beda. Ada yang lanjutannya ayatnya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini golongan pertama, yang mereka bertakwa, infak, membenarkan pahala, maka mereka dimudahkan menuju jalan-jalan yang mudah, yaitu jalan-jalan surga. Sebaliknya wa amma man bakhil wastaghna, orang yang pelit, lagi enggak butuh sama Allah, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala, ya, tidak percaya akhirat, maka fasanuyassiruhu lil usra, maka akan dipersulit juga atau dimudahkan menuju jalan-jalan yang sulit tadi, yaitu jalan-jalan neraka. Nah, ini menunjukkan manusia punya dua, nanti dibagi menjadi dua golongan. Jadi itu ya, kalau kita temui sumpah, nah, di situ menunjukkan penekanan berita setelah itu yang harus kita percayai, kita tekankan benar-benar beritanya ini sangat-sangat penting. Sebagaimana kalau kita sumpah sama orang lain ya, sumpah demi Allah, apa. Oh, tadi lo saya ada khobar begini. Ya, kita gambarkan lagi, misalnya saya tadi dari jalanan ya, ada ular di tengah jalan. Ya, ini panjenengan yang saya sampaikan bisa percaya bisa tidak, tergantung kenal saya atau enggak. Ya, demikian juga pribadi saya ini suka bohong atau enggak. Ini bisa percaya bisa tidak. Atau misalnya yang menyampaikan enggak terkenal pembohong, pasti benar. Oh ya, tapi saya ragu, masa sih jam segini ya di tengah jalan ada ular, apa enggak ketabrak mobil ya, atau ini. Nah, akhirnya biar enggak muncul ragu-ragu, saya tekankan dengan sumpah demi Allah, wallahi, ya ini sumpah sekali, wallahi misalnya sampai berkali-kali. Nah, kalau kita kan nggak boleh sumpah dengan makhluk nih, nggak boleh kita sumpah demi Ka'bah, ya demi jiwaku, ya demi hidupmu matimu, ya demi bulan, nggak boleh. Hanya kita boleh bersumpah dengan Allah atau sifatnya. Jadi itu ya, tujuannya adalah 5 ayat ini pembuka ya, sebagai penekanan ya, sebagai khobar bahwasanya di situ ada nikmat Allah yang besar berupa kuda-kuda yang dijadikan untuk berperang. Berarti setelah ini fokus di ayat ke-6 yang harus kita percayai. Bahkan di situ ada penekanan double ya. Ada kata inna, bagi kita yang belajar bahasa Arab, inna itu adalah takkid. Takkid artinya untuk penekanan. Berarti kalau kita lihat berapa penekanan ini ya, berkali-kali nih. Wal adiyat sumpah 1, fal muriyat itu sampai disebutkan sifat-sifatnya itu. Tambah lagi sumpah atau penekanan dengan innal insana li rabbihi lakanut. Nah, berarti ini yang harus kita percayai, bahwasanya manusia itu ya punya sifat, sungguhnya manusia itu sifatnya adalah ya li rabbihi lakanut, terhadap Tuhannya itu mereka apa? Ya ingkar, kufur. Ya, apa itu kanut? Ya kanut sebelumnya gitu. Innal insan, manusia yang dimaksud ini adalah jenis manusianya. Ya, artinya umum tapi dikhususkan untuk orang-orang kafir yang enggak dapat hidayah. Siapapun kita kalau jauh dari hidayah kena di sini. Ya, ini sebenarnya sifat yang buruk bagi orang kafir. Tapi kita sebagai orang mukmin jangan sampai kita meniru sifat orang kafir. Kalau kita semakin jauh dari hidayah, ya lupa ngaji, lupa iman, ya pasti kita akan kena di sini. Innal insana li rabbihi lakanut. Sungguhnya manusia itu benar-benar ingkar, tidak mau terima kasih kepada Tuhannya. Ya, sekali lagi ya, bisa dipahami nih ya. Ya, atau sudah terlalu lama ini? Masih 8:30 nih. Jadi kita ulangi biar paham. Sumpah-sumpah tadi itu ada hal yang harus kita perhatikan. Jadi inilah tafsirnya. Allah bersumpah itu bukan sekedar bahasa, bukan sekedar menyebutkan begitu aja, tidak, tapi ada tujuannya. Tujuannya adalah ayat ke-6 ini. Seperti tadi kita contohkan wal asri, ya wal laili, itu bukan sekedar sumpah, tapi tujuannya untuk menekankan berita biar kita enggak ragu sedikit pun, enggak goyah sedikit pun, bahwasanya khabarnya apa? Manusia itu punya sifat kanut. Ya, kanut itu apa? Ya, kanut itu adalah
ingkarnya bukan main. Ya, kufur nikmah. Ya, kufur nikmat artinya apa? Dapat rezeki banyak, tidak pandai bersyukur. Jadi kanut itu adalah dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di, yaitu manu'un lil khairi, sangat-sangat cinta kepada kebaikan yang sudah Allah berikan. Bukan malah mendekat kepada Allah, tapi semakin menjauh, semakin zalim, semakin membiarkan hak-hak harta di situ, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, bahkan dihambur-hamburkan untuk ya maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi manusia itu kadang diberikan rezeki oleh Allah, ditambah rezekinya bukan malah bersyukur, tapi malah utuwin nafur. Ya, utu itu semakin sombong, menyimpang, membanggakan diri, sehingga lupa untuk bersyukur. Jadi yang dimaksud kanut adalah kafur. Kafur ini adalah kafirun bi ni'matillah. Ya, kufur terhadap nikmat Allah, tidak pandai berterima kasih. Ya, bahkan mengingkari. Ya, seharusnya ketika seorang dapat nikmat sedikit saja dia bersyukur, dan bersyukur ini ya yang sering disampaikan, syukur itu akan sempurna, syukur itu kalau terpenuhi tiga perkara. Yaitu apa nih? Harus yang pertama diyakini dalam hati, ini adalah milik Allah, ini adalah karunia Allah. Kemudian kita wujudkan dengan lisan, apa itu? Alhamdulillah, ya. Ya, Allah kasih rezeki, ya. Kita puji-puji Allah. Ya, bukan memuji manusia atau memuji kita sendiri. Oh, saya kok. Ya, jangan tanya, ini saya ahli memang dalam bidang ini, makanya saya berhasil, ya, bukan. Ya, kemudian belum cukup hati, lisan harus diwujudkan dengan anggota perbuatan. Ya, dengan apa? Gunakan nikmat itu untuk hal-hal yang membantu ketaatan kita kepada Allah. Barulah di situ dikatakan ya bersyukur. Kalau tidak, terkena dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, ya, maka Allah akan tambah syukur itu dengan nikmat-nikmat yang lain yang berlimpah. Tapi kalau kalian kufur ini bisa hati, lisan, sama anggota perbuatan. Kadang kita sudah ngaku, iya ini memang nikmat Allah, saya sudah zikir, alhamdulillah, tapi nikmat itu digunakan untuk ya maksiat, untuk hal-hal yang tidak membantu ketaatan, sia-sia. Berarti bukan termasuk orang yang bersyukur, tapi dia kufur nikmat. Apalagi tiga-tiganya nggak kena. Dari hati nggak mengakui, lisan nggak bersyukur dengan memuji Allah, kemudian nikmat itu digunakan untuk ya foya-foya waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu dari ayat ini bisa kita ambil faedah, sedikit saja ada nikmat, ya berikan hak syukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita misalnya dapat nikmat apa nggih? Ya, sehat, alhamdulillah, dari hati, lisan, alhamdulillah, zikir. Gunakan sehat ini untuk yang ngaji, ibadah. Ya, apakah hari ini ada yang nggak dapat nikmat? Berani bilang hari ini saya nggak dapat nikmat. Mati kalau nggak dapat nikmat. Kenapa? Nikmat itu bukan hanya uang. Nikmat itu ya kesehatan, ya kesehatan itu juga banyak. Walaupun kadang kita sakit, nyeri apa gitu, tapi selama masih bisa berdiri, ya bisa zikir, bisa ngaji, ya sudah, itu nikmat. Pasti Allah akan tambah nikmat itu dengan nikmat-nikmat yang lain. Bisa jadi dengan kita ngaji, sholat, ibadah, zikir, ya akan Allah berikan kesehatan. Makanya kita mohon inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya, kita mohon ampunan dan keselamatan. Ya, untuk badan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, harta kita, ya keluarga kita dan seterusnya. Jadi itu ya, sedikit saja ada nikmat, harus terpenuhi 3 syarat tadi. Hati mengakui itu adalah dari Allah, lisan memuji Allah dengan zikir, dan anggota tubuh kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nikmat waktu misalnya, ya itu dari Allah. Kemudian kita puji, alhamdulillah nganggur. Atau alhamdulillah nganggur, alhamdulillah. Ya kadang aduh nganggur nih, gak dapat pemasukan ini nanti. Ya, alhamdulillah nganggur, ya berarti Allah menginginkan kita untuk lebih fokus ibadah. Oh, berarti nikmat nganggur ini, nikmat waktu luang gunakan untuk ibadah. Bisa jadi Allah
menambah dengan nikmat itu, dengan syukur itu nikmat yang lain. Ya, makanya tadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau enggak ya bisa jadi Allah akan cabut nikmat itu ya, sehingga bukan malah menambah semakin nikmat tapi semakin mendapatkan azab atau dicabut dari barokahnya, waliyadzubillah. Itu nggih, innal insana li rabbih lakanud. Bahwasanya manusia itu kadang diberikan harta enggak malah bersyukur tapi malah kufur. Ya, enggak malah ingat Allah tapi malah ingkar, malah sembrono, malah merasa enggak butuh sama Allah Ta'ala. Bahkan hartanya semakin banyak bukan malah bermanfaat, malah semakin merusak. Oleh karena itu dalam ayat yang maknanya banyak, bahwasanya Allah itu ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk hambanya. Apakah kaya, miskin, ya itu Allah yang mengatur. Ya bisa jadi seseorang diberikan harta banyak itu lebih baik baginya, dan bisa jadi seseorang yang dimiskinkan, dikurangi hartanya itu juga baik baginya. Yang penting apa nih? Nah, yang penting ketika dapat lebih bersyukur, gunakan syukur tadi untuk ibadah. Ketika diuji dengan kesempitan ya sabar ya. Ya, jadi ini pilih mana nih, diuji dengan kekayaan atau kemiskinan? Ya kita nggak boleh minta uji, ya Allah ujilah saya dengan ini, nggak boleh. Tapi tugas kita adalah ya sabar, syukur, istighfar, itu aja. Nggak milih-milih ujian karena berat loh ujian itu. Nggak boleh nantang Allah ya Allah ujilah saya dengan kekayaan. Nanti beneran nanti nggak sobo sini nanti. Ya sobonya di kafe sana. Ya atau nggak ingat sama sekali. Ya, jadi bukan minta diuji, tapi kalau misalnya Allah memberikan ujian ya, karena kita tidak tahu tergantung keimanan seseorang ya, maka tugas kita adalah kalau ada yang lebih syukurilah, hati, lisan, anggota tubuh ya kita gunakan untuk hal yang bermanfaat untuk ibadah. Tapi kalau sedang sempit ya, sedang susah ya sabar. Jadi dua-duanya bisa meraih pahala. Orang kaya dengan syukurnya bisa dapat pahala, orang miskin dengan sabarnya bisa dapat pahala. Jangan sampai sudah syukur ya, sudah kaya tapi nggak bersyukur, atau miskin nggak sabar. Wah ini lebih ya, miskin nggak sabar lagi. Ya, jadi dua-duanya ujian ya. Makanya di surat Al-Fajr ya sering ya ada manusia yang idza mabtalahu rabbuhu ya fana'amahu ya fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia yang diuji dengan diberikan nikmat yang banyak, dia mengira ujian itu adalah nikmat sehingga mengatakan rabbi akraman, ya Tuhanku telah memuliakanku. Adapun sebaliknya ada yang diuji dengan faqadaru alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya, dia mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Apakah benar seperti itu pernyataannya? Tidak, langsung ditutup, dibantah. Kalla, enggak seperti itu. Kekayaan, kemiskinan itu bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kehinaan. Itu semuanya ujian. Adapun tanda kemuliaan dan kehinaan itu apa? Takwa. Makanya di surat yang lain, di surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan inna akramakum indallahi agnakum. Ya, bukan orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang paling bertakwa. Ya, jadi bukan kekayaan, kemiskinan tanda Allah cinta. Karena harta itu dalam hadis yu'tihi man yuhib wa man la yuhib. Harta itu diberikan kepada siapapun yang Allah cintai dan Allah yang tidak cintai. Terserah Allah yang milih. Ya. Jadi harta itu dikasih kepada orang yang Allah cintai, dan Allah yang enggak cintai juga dikasih. Orang kafir yang enggak sholat ya dapat mobil. Kita sholat kok enggak dapat mobil. Ya kok begini-begini aja. Nah itu bukan tanda cinta. Tapi al-iman wal amal soleh, agama tidaklah diberi kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Ya, kalau kita sholat, ibadah, ya iman, amal soleh itu tanda cinta Allah. Udah enggak usah lihat yang harta-harta tadi. Ya, karena itu bukan tanda cinta Allah kepada hambanya. Tanda cinta kepada Allah kepada hambanya adalah tanda cinta Allah kepada hambanya adalah Allah berikan dia pemahaman agama, dia istiqomah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan untuknya agamanya. Bukan yang Allah kayakan itulah yang Allah kehendaki kebaikan, bukan. Jadi itu nggih. Kita lanjut. Khobar apa lagi, berita apa lagi yang harus kita benarkan ya dari sumpah-sumpah yang tadi disebutkan, ditekankan. Selain bahwasanya manusia itu sangat kufur, tidak mau berterima kasih, juga wa innahu ala dzalika lasyahid. Bahwasanya manusia itu juga syahid. Ya, bahwasanya al-insan ala ma ya'rifu min nafsihi minal man'i wal kanadi lasyahidun bidzalika. Manusia sebenarnya tahu ini kufur, ini enggak boleh, tahu. Jiwanya itu tahu. Dia sedang ingkar, sedang kafir, dia tahu. Sedang menentang, dia tahu. Karena itu adalah sesuatu yang jelas. Ada yang menafsirkan ayat ini hu-nya itu, dhamir hu-nya itu bukan kembali ke manusia, tapi kembali ke Allah. Bahwasanya Allah melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada dua makna. Bisa jadi maknanya adalah Allah atau manusia mengetahui apa yang dia lakukan. Kalau ini nggak boleh, ini kufur ya. Ini menentang Allah, dia tahu. Tapi karena hawa nafsunya tinggi, ya ambisi dunianya, dia juga hatinya tertutup, dia lanjut saja. Dia tidak dapat hidayah. Atau bahwasanya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia tadi. Ya, dan Allah syahid, Allah itu alim, ya Allah itu khabir. Ya, Allah itu alimun bidzati sudur, Allah itu zahir. Ya, alimul ghaibi wasyahadah, sifat-sifat Allah yang maha mengetahui semuanya ya. Jadi sekali lagi maknanya ada dua, yaitu yang dimaksud adalah manusia mengetahui hal itu, bahwasanya itu enggak boleh, itu kufur ya, itu menentang ya, atau bahwasanya Allah mengetahui. Bisa jadi kembali kepada manusia atau kembali kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nah ini poinnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bahwasanya manusia itu kalau dia kafir, kalau dia jauh dari hidayah, ya sekali lagi ini sifat manusia nih. Kalau dia jauh dari hidayah, jauh dari iman, dia akan kufur nikmat dan dia tahu itu enggak boleh. Dan lebih lagi sifatnya adalah lihubbil khairi lasyadid. Apa itu khair tadi? Khair itu adalah mal, harta. Dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah disebutkan, Al-Baqarah ayat 180 ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan. Yaitu diwajibkan kepada kalian ketika salah seorang di antara kalian sudah datang waktu kematiannya dan meninggalkan khairan, meninggalkan apa? Harta, maka wajibnya apa? Wasiyah. Harus menulis wasiat. Ya, ini untuk ini untuk ini. Tapi wasiat enggak boleh untuk ahli waris ya. Dalam hadis dikatakan la wasiyata lil waris. Jadi kalau ada seseorang, nanti harta ini untuk anakku ya, yang pertama, kedua, ketiga diwasiatkan. Boleh? Gak boleh. Karena anaknya nanti sudah dapat bagian waris. Jadi ahli waris gak dapat wasiat. Jadi kalau mau wasiat, ya ke masjid, ya ke tempat lain, itu pun gak boleh lebih dari sepertiga harta. Karena sepertiga itu sudah sangat banyak. Ya 1M misalnya, ya sepertiganya 300 juta untuk masjid, untuk wakaf, itu sudah banyak. Ahli warisnya kebagian 700 ya. Itu pun dibagi-bagi. Ya, jadi yang dimaksud khairan itu adalah khair itu bukan kebaikan ya. Kan di situ innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, ini jangan sampai salah. Oh, mana yang menunjukkan cinta harta? Itu kan khair. Khair itu apa? Khair. Baik. Kaifa haluk bi khair. Ya, kaifa haluk bi khair. Oh, bi khair. Bi khair kan artinya baik. Oh, berarti kan ini baik ayatnya. Bahwasanya manusia itu sangat cinta kebaikan dengan cinta yang sangat. Bukan khair ini maksudnya adalah harta. Apa dalilnya? Tadi yang kita sebutkan Al-Baqarah ayat 180. Jadi khair itu juga kadang diartikan itu harta. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Nah, di sini disebutkan manusia yang tadi diberikan harta, dilebihkan, ternyata bukan malah mendekat kepada Allah, malah semakin cinta. Ya, malah semakin ya melalaikan dari hak-haknya, sampai lalai dari akhirat, ya sampai melihat dunia ini adalah segala-galanya, ya nggak mau pisah dari dunia, ya seperti dalam ayat yang lain di surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban
jamma. Sungguhnya kalian itu sangat-sangat cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat-sangat sangat-sangat tinggi. Inilah penyakitnya yang dikatakan bahwasanya harta itu adalah sumber sumber penyakit, sumber malapetaka. Kadang seorang anteng-anteng tiba-tiba datang rezeki nomplok, udah pikirannya kemana-mana. Makanya harta itu kalau di tangan orang yang bertakwa, orang yang beriman, itu yang imannya tebal, aman-aman saja. Ya, kalau harta itu lihat para sahabat di tangan Abu Bakar, aman? Sangat aman ya. Tangan Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf aman. Tapi kalau harta itu di tangan Abu Jahal, Abu Lahab atau orang-orang munafik, atau kita bisa melihat lah, kalau harta itu di tangan orang yang dompetnya tebal tapi imannya tipis, ya jangan harap. Tapi kalau dompetnya tebal juga imannya tebal, insya Allah itu tidak akan membawa petaka. Tapi justru akan menyelamatkannya, bahkan bermanfaat untuk orang lain karena dia tahu haknya, dikeluarkan untuk kerabatnya, untuk kaum muslimin dan seterusnya. Makanya dalam hadis disebutkan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Dalam setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, dan ujian umatku ini adalah harta, bukan wanita. Tapi wanita juga ujian. Dalam hadis yang lain, mataroktu ba'di fitnatan, mataroktu fitnatan adhar 'ala rijal minan nisa. Yaitu tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki kecuali fitnah wanita dan harta tadi. Jadi di sini poinnya adalah jangan sampai kita cinta dunia berlebih. Sekali lagi, cinta dunia boleh, tapi jangan berlebih. Apa maksudnya berlebih? Sampai melalaikan ibadah, sampai melalaikan zikir, sampai melalaikan ini loh ada zakatnya, melalaikan keluarga. Makanya tadi ma yafdulu minal mal, berikan haknya. Apa yang lebih dari harta simpan. Di mana? Di rekening? Bukan Simpan di mana? Di langit. Infakkan, sedekahkan. Apa yang berkurang sudah sabar. Jadi ada yang lebih, berikan orang lain atau orang yang membutuhkan, atau kita simpan untuk wakaf untuk hal-hal yang lain atau untuk zakat, sedekah. Apa yang kurang sudah sabar kita. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui di sini, yaitu tentang hukum mencintai harta. Ini kita tambahkan sedikit atau nanti di bagian akhir saja. Jadi sekali lagi, semua manusia punya tabiatnya adalah cinta harta. Itu tidak tercela karena kita semuanya suka makan enak, pakai baju yang bagus, kendaraan yang nyaman, rumah yang luas. Karena itu tabiat. Tapi kalau sampai menyibukkan hal itu dari akhirat, dari zikir kepada Allah, dari ngaji, itulah namanya kanut, itulah namanya lihubbil khairi lasyadid. Itu yang nanti akan menjadi batu sandungan kita. Wal'iyadzubillah. Jadi tabiat manusia punya cinta itu bahkan wanita kita cinta namun tidak boleh berlebihan. Bahkan Nabi hubbiba ilayya minad dunya, Nabi diberikan kecintaan kepada dunia pada wanita, juga pada itor, pada parfum, wangi-wangian. Lanjut afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Afala ya'lamu maksudnya adalah afala yatayaqqanu. Apakah manusia itu enggak yakin idza bu'thira ma fil kubur, jika nanti bu'thira dibangkitkan dari kubur? Apakah manusia enggak yakin keadaan ini ketika nanti dibangkitkan dari kubur sehingga enggak ada lagi harta? Bahkan ketika meninggal ada yang menemani kita, harta, keluarga, amal soleh. Yang dua kembali, harta dan keluarga kita balik. Cuman kita ditemani oleh amal soleh kita. Kalau kita amal solehnya baik, jadi teman yang wangi, tampan, menyejukkan, mengenakkan. Tapi kalau amal soleh kita buruk, waliyadzubillah, berubah jadi teman yang buruk, baunya busuk, gak nyaman. Kita nunggu ditemani seperti itu, bagaimana rasanya? Belum lagi pemandangannya adalah pemandangan amal kita.
Kalau dia amal baik, pemandangannya adalah surga. Kalau amalnya buruk, ya pemandangannya adalah ya lembah di antara lembah-lembah neraka. Waliyadzubillah. Jadi apakah manusia itu nggak yakin kalau nanti akan dibangkitkan dari kubur ya, sehingga akan ya tersingkap semuanya, ya semuanya akan baru sadar seperti di ayat yang lain, alhaakumut takatsur ya hatta zurtumul maqabir. Ya karena sudah saking seringnya berbangga-bangga dengan kemewahan tadi sampai lupa, baru ingat ketika hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mampir di kuburan, artinya sudah masuk kuburan baru sadar. Ya seperti dalam hadis yang lain juga, yaitu laukana libni Adam wadiyan, kalau seorang memiliki 2 lembah gunung emas, pasti ingin menginginkan yang ketiga. Begitu seterusnya. Sudah punya 1 pengen 2, punya 2 pengen 3, sudah punya 3 pengen 4, sudah punya 4 bongkar pasang. Ya, naudzubillah. Ya, begitu seterusnya. Ya, wa ma yamla'u jawfal 'abdi illa turab. Dan tidak ada yang bisa menyumpal mulut ya sampai dia puas itu kecuali tanah. Kalau dia sudah disumpal mulutnya dengan tanah, sudah masuk liang kubur, sudah nggak ada lagi. Artinya sudah berhenti sudah. Nah, makanya di sini afala ya'lamu, apakah wahai orang-orang yang tertipu dengan dunia ini, yang cinta berlebihan sampai lalai dari akhirat, apa enggak ingat ya bahwasanya manusia akan mati, nanti akan dibangkitkan. Yang lanjutannya wa hussila ma fis sudur, dan juga nanti akan ditampakkan jelas sejelas-jelasnya apa yang ditampakkan, apa yang disembunyikan dalam hati. Nah, ini ada kaitannya nih, disebutkan dalam tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hari kebangkitan itu kan sebenarnya fisik atau ruh nih? Kebangkitan ini. Ya, kalau yang nampak itu fisik. Namun kenapa ditambahkan di sini wa hussila ma fis sudur? Ya, karena seseorang nanti akan dinilai sesuai hatinya. Ya. Makanya bisa jadi orang di dunia bisa berpura-pura di hadapan manusia. Oh enggak, saya mengumpulkan harta untuk ini kok, untuk bangun masjid, untuk menikah lagi. Untuk apa ya misalnya. Ya pokoknya tujuannya baik-baik, tapi hatinya disembunyikan. Sebenarnya dia niatnya itu buruk sebenarnya. Nah, makanya wa hussila ma fis sudur, nanti akan ditampakkan apa yang di dalam dada-dada itu. Yang kalian di dunia pura-pura, oh enggak saya untuk fisabilillah, untuk bangun ini bangun itu, tapi sebenarnya dia cinta harta. Ya sebenarnya dia menginginkan sesuatu, hanya orang lain enggak ada yang tahu saja. Nah itu nanti akan ditampakkan ya yaumul qiyamah. Makanya hati itu penting ya. Sebelum kita melakukan apa-apa, koreksi dulu ya hati kita. Dalam hadis ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, tidak melihat harta-harta kalian, tapi hanya melihat hati dan amal kalian. Jadi itu bahwasanya ini ada kaitannya dibangkitkan fisik ya dengan fisik yang lain yang lebih sempurna, yang siap untuk menerima keadaan hari kiamat ya, dan juga dibangkitkan pula, ditambahkan pula apa yang tersembunyi dalam dada, yang dahulu disembunyikan akan nampak ya. Makanya seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan imannya ya, nasallallahu wal afiyah. Jadi benar-benar itu zahiran wa batinan, dibangkitkan dalam keadaan lahir dan batinnya. Fisiknya ditampakkan ya, zahirnya dan juga batinnya. Kemudian yang terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzin ya la khabir. Nah, ini ditutup ya, bahwasanya Allah Rabb kalian atau Rabb mereka. Nah, ini menarik ya. Yang tadi dibicarakan kan insan itu dalam bahasa Arab mufrad atau jamak ya. Innal insan itu satu ya, jamaknya nas ya, tapi di sini disebutkan rabbihim ya, disebutkan dengan him ya, yang maksudnya adalah memang yaitu mufrad, tapi maknanya adalah ya manusia seluruhnya. Makanya dikatakan inna rabbahum, sungguhnya Rabb mereka manusia itu terhadap mereka itu yauma idzin la khabir. Nah, ini kita kenalan dengan nama Allah, namanya Khabir. Apa itu arti al-Khabir? Ya kalau diartikan apa?
maha mengetahui. Ini kita kasih gambaran dikit nih dalam ungkapan pepatah bahasa Arab ya. Wa ma yunabbi'uka mithlu khabir, itu juga ada di ayat di surat Fatir. Jadi ada permisalan kalau ada orang yang disebut dengan khabir mengabarkan kepada kalian sesuatu, pasti kabarnya itu benar. Jadi khabir itu bahasa kita orang yang ahli, sangat berpengalaman, sangat ya pokoknya sangat ahli dan pengalaman. Misalnya kita ketemu orang yang ini ya, misalnya dalam urusan bisnis misalnya, dia ahli berpengalaman dalam urusan bisnis. Kemudian mengatakan begini, oh jangan begini, nanti efeknya nanti begini, nanti untungnya sekian, nanti efeknya begini-begini. Kita percaya? Percaya karena dia orang ahli. Itu dunia, itu sifat manusia yang mungkin bisa benar, mungkin bisa salah, tapi biasanya disifati dengan khabir. Itu adalah orang yang sangat ahli, tahu mengetahui segala sesuatu, nanti efeknya ke depannya, ke belakangnya bagaimana. Nah ini tentu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya, bahkan lebih-lebih lagi. Berarti kalau Allah punya sifat khabir, berarti mengetahui daqaiqul umur, mengetahui semua perkara sedetail-detailnya. Ya. Jadi yang dimaksud adalah Allah mengetahui makana, mengetahui apa yang belum, ya, mengetahui makana apa yang sudah terjadi, wa ma yakun, apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun, apa yang belum terjadi, lau kana kaifa yakun, nanti kalau terjadi bagaimananya. Jadi Allah mengetahui semuanya. Jadi seolah ya ini adalah khabar yang harus kita percayai ya, bukan seolah lagi, harus benar. Bahwasanya Allah itu punya nama Al-Khabir. Apa itu khabir? Mengetahui ya dampak buruk nanti atau dampak baik yang kalau itu terjadi bagaimana. Ya, demikian juga Allah juga bukan mengetahui yang akan datang, juga mengetahui yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang belum terjadi bagaimana nanti kalau terjadi, nanti bagaimananya Allah sudah mengetahuinya sedetail-detailnya. Jadi ini adalah khobar yang nggak bisa kita tolak. Makanya tadi kita ungkapkan kalau ada seseorang ya, misalnya anta khabir, ya, akhbirni, engkau adalah orang yang ahli, kabarkan. Ini nggak bisa ditolak. Kalau orang yang punya sifat khabir memberikan informasi kepada kita nggak bisa ditolak, apalagi nih ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah mengabarkan orang yang kanut, yang cinta atau yang kufur nikmat, orang yang hubbud dunya syadid, itu dampaknya adalah buruk, efeknya adalah buruk. Maka percayalah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang dongeng ya, yang tidak perlu kita percaya, bukan. Justru ini adalah kalau kita lihat tadi di sejak awal diperkuat dengan ya sumpah-sumpah tadi. Sekali lagi sumpah itu tujuannya adalah untuk menekankan berita agar kita yakin seyakin-yakinnya, nggak boleh ragu sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sudah selesai ya. Itu adalah makna dari surat Al-Adiyat. Sedikit kita tambahkan yang tadi kita ingin sampaikan. Nih. Namun sebelumnya ada faedah sedikit ya. Ini yang pertama adalah faedahnya adalah targhib fil jihad wal i'dad lahu kal khayli. Ya, anjuran untuk berjihad dan juga mempersiapkan dengan apa? Kuda-kuda tadi. Ya, jadi bagian dari isti'dad. Ya, kemudian yang kedua, hakikatu bayanu hakikatin wa hiya annal insan kafur. Penjelasan hakikat sifat manusia, kalau dia jauh dari iman, jauh dari hidayah, pasti dia akan kafur li rabbih. Pasti dia akan kufur nikmat. Jadi yang dibicarakan ini siapa nggih? Manusia yang jauh dari iman. Kalau kita beriman, beramal soleh, enggak disifati dengan ini, sebaliknya, yaitu harta itu hanyalah titipan ya, tidak sampai membuat kita sibuk dengannya, ya, menyibukkan kita dari akhirat. Ya, illa makanya dikatakan ya, ini adalah orang yang lalai, orang yang tidak beriman, orang yang kufur, ya, sehingga hal itu menutupi hawa nafsunya semuanya, kecuali idza amina wa amila sholiha. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan selamat dari sifat ini. Ya. Kemudian disebutkan sifat juga bahwasanya manusia itu sangat cinta harta berlebihan, ya, kecuali ada pengecualian lagi, kecuali kalau dia punya iman dan amal soleh. Jadi sifat-sifat tadi, sifat kufur, sifat cinta dunia,
itu bawaan, ya. Tapi itu bisa hilang, ya, kalau kita mempertebal apa nih? Iman dan amal soleh. Kalau tidak, ya pasti kita akan jatuh di sana. Kalau iman kita tipis, ya iman kita lemah pasti. Dan kita insya Allah ya panjenengan yang lebih berpengalaman, lebih tua, ya, lebih berumur, tentu pernah mengalami hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah takriru aqidatil ba'tsi wal jaza. Penekanan akidah. Ya, akidah kita itu adalah rukun iman. Rukun iman ada 6, ya, mulai dari iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasul, kemudian hari akhir dan iman kepada takdir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas. Sekali lagi yang ingin kita sampaikan bagian akhir, ya, insyaallah paling akhir, tentang hukum cinta dunia, ya. Insyaallah sudah selesai ini. Ini anggap saja pertanyaan, ya. Yaitu hukum mencintai dunia boleh atau tidak? Ya boleh, tapi bolehnya ada batasannya loh. Ya, yang tadi disebutkan di surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Di surat Al-Fajr juga, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, berarti hubbul mal la haraj, gak ada masalah, ya, selama itu hartanya halal. Kemudian setelah dapat lebih itu diberikan haknya untuk infak, untuk jalan-jalan kebaikan, gak ada masalah. Silahkan mau kaya, silahkan. Ya, yang penting apa tadi, ya? Tidak mencintai berlebihan. Kemudian hartanya itu adalah harta yang dari yang halal, dikeluarkan haknya, infaknya, sedekahnya untuk keluarga, untuk membantu orang lain, kaum muslimin. Silahkan jika mampu. Kan ngurusi apa ini? Nambahi apa ini? Nambahin pekerjaan ini. Ya, kita sudah ngurusi diri, keluarga, tambahan urusan harta lagi. Monggo kalau mau kaya. Ya kan ngurusi harta. Ini kemana, ini dari mana kemana. Kan ngitungnya terus. Ya silahkan. Makanya diuji pakai harta atau miskin. Sekali lagi nggak boleh minta. Kemudian itu yang boleh. Ada cinta dunia yang mazmum, yang tercela. Kalau dia mengambilnya dari jalan yang haram, yang pertama, kemudian sampai menyibukkannya dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, kemudian sampai menumpuk-numpuk harta, disimpan tapi nggak dikeluarkan haknya, nggak dikeluarkan zakatnya, nggak dikeluarkan sodakohnya. Ada orang lain membutuhkan, dia diam saja. Ada masjid membutuhkan, dia diam saja. Fakir miskin diam saja. Kok enak, ya? Ini cari harta susah payah, minta-mintaan, ya misalnya. Jadi pelitnya muncul, bakhilnya muncul. Ya, makanya dalam hadis Nabi dikatakan, hadis riwayat Muslim, inna hadzal mal khudratun hulwah. Sungguhnya harta itu khudrah, warnanya hijau dan rasanya manis. Bisa ya? Harta itu warnanya hijau, warnanya hijau dan rasanya manis. Uang didilat, ya, bukan. Ya, maksudnya ini khudrah itu menyegarkan pandangan, wah, ya, menyilaukan. Dan hulwah itu manis, menunjukkan harta itu enak. Ya, kemudian faman akhadhahu bihaqqihi, siapa yang mengambilnya dengan haknya, wa wada'ahu fi haqqihi, diletakkan pada tempatnya, ya, ada lebih infak. Ada orang yang membutuhkan, bantu. Waktunya zakat, keluarkan. Ya kan enak gitu nih. Tapi itu nambahi pekerjaan loh. Ya. Tapi kalau jika yang diuji seperti itu, maka itulah fani'mal ma'unah huwa. Itulah sebaik-baik pertolongan Allah. Ya, karena ada orang, ya, yang lain pada infak, sedekah, kita nggak punya, aduh nggak bisa bantu ini. Udahlah bantu dengan doa, ya. Semoga ya dengan doa. Tapi kalau yang man akhadhahu bi ghairi haqqihi, siapa yang mengambilnya tidak pada haknya, ya, kana alladzi ya'kulu wa yashba, itu seperti orang yang makan dan nggak pernah kenyang. Terus pokoknya makan nggak pernah kenyang. Sudah, itu akan jadi celaka baginya. Makanya disebutkan di sini fatwa Syekhul Islam Taimiyah. Jadi hukum Islam dalam hal ini adalah orang yang dihukum gara-gara cinta harta adalah orang yang menjadikan hartanya itu untuk maksiat, zalim, dusta, melakukan perbuatan keji, zina, naudzubillah, ya, dan juga orang yang ambisi berlebihan terhadap dunia. Kita memang tahu dunia dan jabatan itu membuat orang berambisi,
Ya, tapi jangan sampai ya tadi menjadikan itu maksiat, zalim, ya dusta. Karena gara-gara cari harta sama jabatan, dusta. Ada nggih? Ya nggak usah dibahas ini. Ya, ya demi juga bukannya punya harta akhirnya berbuat zina, ya berbuat minum khamr dan lain sebagainya, zalim sampai bunuh orang. Ya, makanya dalam hadis Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim, iyyakum masyuh. Hati-hati kalian dari penyakit pelit, bakhil. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena pelit itu menghancurkan umat sebelum kalian. Amarahum bil bukhli fabakhilu. Ya, dengan kepelitan itu pelit meminta untuk bakhil, udah akhirnya dia bakhil. Wa amarahum bidzulmi. Kebakhilan itu memerintahkan untuk zalim, dia akhirnya berbuat zalim. Dan kebakhilan itu memerintahkan untuk bil qati'ah, untuk memutus tali silaturahim, akhirnya dia putus juga. Ya, jadi ini cinta yang berlebihan sampai akhirnya muncul sifat syuh. Syuh itu artinya bakhil. Kemudian ada hadis yang mungkin pernah kita dengar, hadisnya Hasan. Madhibani ja'ian arsala fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wal syaraf. Ya, tidaklah dua serigala yang sedang lapar-laparnya kemudian dikirim ke kambing. Gimana? Apa yang terjadi? Ada dua serigala yang lapar ya, kemudian dikirim ke gerombolan kambing. Apa yang terjadi? Wah, ada rebutannya. Pokoknya disantap ini itu. Itu masih belum ya, lebih rusak daripada rusaknya seseorang yang sangat ya ambisi terhadap dunia dan ya kedudukan tadi. Bisa dibayangkan ya? Serigala yang rebutan domba tadi yang saling ini itu masih belum seberapa daripada rusaknya ketika seseorang rebutan harta dan kedudukan itu. Makanya harta dan kedudukan itu mufsid, ya, lebih merusak agama seseorang. Maka yang lebih baik adalah ya sudah qanaah. Ya, qanaah. Ya. Jadi kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah. Ya, kalau dapat yaitu lebih infakkan, berikan, ya. Kalau ada yang kurang ya sudah bersabar. Ya, makanya di sini boleh-boleh saja cinta dunia, ya, tapi jangan sampai itu tadi melalaikan sampai berbuat zalim, dusta, ya, kemudian berbuat maksiat, lupa hak-haknya. Ya, justru yang tadi kita sebutkan, harta itu kalau di tangan yang tepat itu bermanfaat untuk diri, keluarganya, orang lain, kaum muslimin. Bahkan itu menjadi sebaik-baik pertolongan yang Allah berikan untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada yang ditanyakan, ini silakan. Ini silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Apakah boleh kita itu membatasi kelahiran, maksudnya membatasi punya anak terlebih dahulu karena kita mempertimbangkan saya dan kita itu sekian gitu. Nggih. Apakah ini juga ataukah ini waswas setan? Nggih. Nah, ini yang pertama nggih, ini butuh pelajaran tentang tawakal ya. Butuh pelajaran tentang tawakal. Ya, bahwasanya yang tadi disebutkan ya memang Nabi mengatakan yaitu inni mukatsirun bikumul umam yaumul qiyamah. Aku sangat bangga dengan banyaknya umatku nanti pada hari kiamat. Ya, Rasulullah itu membanggakan kalau umatnya itu banyak anak, banyak pengikut, itu bangga. Nah, ini disunahkan untuk memperbanyak ya anak. Namun ya, dia harus yakin bahwasanya rezeki itu sudah di tangan Allah Ta'ala. Jangan menyalahkan banyak anak ketika seorang jatuh miskin. Ya, ini kan ini yang viral di media sosial ya apa? Mbok mikir ya banyak anak sudah miskin ya, kemudian akhirnya begini. Ya, itu kurang tawakalnya ya. Jadi ini tentang pelajaran tawakal ya. Makanya ketika seorang menikah ya, itu konsep rezekinya nggak pakai hitungan matematika. Ya, kalau insya Allah banyak lebih paham ya. Dalam arti apa?
Kita awalnya sendirian nih, rezekinya 100 ya. Kemudian menikah, rezekinya bukan 100 bagi 2, tapi nambah 100 lewat istri, 200 ya. Kemudian tambah anak 1, bukan 100 bagi 3 atau 200 bagi 3, tapi 100 saya, istri 100, anak 100, 300. Ya, nambah lagi anak lagi 400. Udah ada jalannya. Nambah istri lagi. Tapi ini harus tawakal ya. Ya. Tawakalnya tingkat tinggi. Makanya tawakal seperti Abu Bakar ya, seperti Umar, seperti para sahabat, itu yang harus dipelajari seperti apa? Tawakalnya Rasulullah. Yang digambarkan dalam hadis ya. Kalau kalian tawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, ya kalian akan pergi seperti burung, pagi hari dalam keadaan kosong perutnya dan sore hari kembali dalam keadaan penuh kenyang. Ya. Kemudian kembali ke masalah tadi ya. Boleh nggak kita membatasi? Boleh-boleh aja ya, dengan syarat bukan menghentikan, tapi apa? Ya, membatasi dalam arti mengatur. Afan ya, mengatur bukan membatasi. Misalnya diatur ya, memang dia tawakal tapi lemah, khawatir nanti kalau begini ya sudahlah dibatasi atau diatur ya jaraknya, nggak langsung tiap tahun hamil melahirkan bukan. Ya, karena juga repot ya. Ya, silakan dibatasi tapi bukan selamanya. Ya. Kenapa? Kalau ketika sudah banyak anak itu ada ayat ya. Di surat Al-An'am ayat 151 dikatakan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya, kita nggak boleh membunuh anak gara-gara takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi ngasih rezeki itu Allah. Tapi karena kita nggak tawakal ya, kurang tawakalnya. Aduh gimana ini cuman segini, ini gimana. Akhirnya tawakalnya lemah. Ya, ini harus dipelajari. Makanya dari lemahnya iman dan tawakal tadi ya menyebabkan seorang putus asa, ini nggak boleh. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan yang sering kita dengar, kuncinya adalah takwa terlebih dahulu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Di surat At-Thalaq ayat 2 dan 3. Yaitu siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan beri jalan keluar dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kalau kita masih berpandangan anak ini tanggungan saya, lemah tawakal. Ini yang nanggung Allah. Pokoknya kita usaha saja. Dari mana? Pokoknya halal, insya Allah. Kalau belum ya sabar dulu. Minta lagi. Perbaiki cara minta kita. Ya, perbaiki cara doa kita, ibadah kita. Ya, kemudian tawakal sepenuhnya. Jangan sampai bergantung kepada makhluk sedikit pun. Walaupun kita pegawai, kadang kita masih bergantung. Sing gaji itu adalah ya pimpinan perusahaan. Padahal yang gaji itu Allah. Pimpinan perusahaan hanyalah wasilah. Perusahaan itu hanyalah sarana. Karena bisa jadi perusahaannya langsung bangkrut misalnya, terus yang gaji siapa? Ya. Jadi itu ya, hukumnya boleh-boleh saja ya untuk mengatur ya, bukan membatasi. Ya, kalau sampai membatasi ini hukumnya haram. Ya. Makanya dengan cara-cara yang syar'i ya, atau mungkin mengaturnya karena mungkin ada mudharat. Mungkin karena sudah dilihat ini gak sehat ini kalau hamil lagi misalnya. Khawatirnya begini ya sudah ya, untuk maslahat mudharat ini. Jadi boleh-boleh saja membatasi, namun sekali lagi mengatur nih, tapi bukan untuk membatasi selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang perlu diperbaiki tadi ya, konsep tawakal dalam rumah tangga itu. Nih. Yang tadi sudah dicatat nih, yaitu Al-An'am 151. Ya, yang jamin rezeki itu Allah. Nahnu, kami yang memberi rezeki kamu dan memberi rezeki mereka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, baik mana kaya sama miskin? Sementara kuda-kuda Rasul itu yang terbaik, Ustadz. Jadi otomatis kalau kuda yang terbaik itu kan berarti harganya mahal. Terus sementara Rasul itu berdoa minta dikumpulkan bersama orang-orang miskin.
Nggih. Nah, Yang mirip dengan tadi yang kita bahas nggih, lebih baik mana kaya atau miskin. Ya, yang tadi sudah kita sebutkan hadisnya, kalau kayanya itu ya diberikan haknya, dia mengambilnya dari jalan yang halal, kemudian diberikan haknya kepada siapa yang membutuhkan, maka itulah sebaik-baik pertolongan. Namun apakah miskin itu buruk? Tidak juga. Karena Rasulullah pun seperti tadi, ya minta dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Jadi Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jika ada lebih konsepnya langsung habis. Ya tidak menumpuk-numpuk gitu. Ya kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan baju perangnya itu digadaikan ke Yahudi. Berarti masih punya tanggungan kan? Punya tanggungan ini, digadaikan, dalam posisi digadaikan. Ya beliau kadang berbulan-bulan makanannya hanya aswadan, yaitu kurma dan air. Ya, mampu nggak kita? Ya istri beliau banyak. Ya tapi itu kadang bahkan sampai Ibunda Aisyah kadang hanya punya kurma, ya mau diinfakkan ya sudah diinfakkan itu. Jadi ini konsep ya atau istilahnya itu bagaimana menyikapi harta itu yang dimaksud. Jadi kaya dan miskin itu adalah ujian, ya ujian, dan bukan tanda cinta seseorang kepada bukan tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Jadi kalau mana yang lebih baik, ya tentu orang yang memiliki harta itu lebih baik dengan syarat tadi, dari harta yang halal dia letakkan pada tempatnya sehingga dia bisa membantu orang lain dengan hartanya. Tapi juga kita tidak katakan miskin itu buruk. Kenapa? Itu bagian dari takdir Allah. Allah yang meluaskan rezeki seseorang dan yang menyempitkannya. Karena bisa jadi Allah mengetahui si fulan ini kalau dibentangkan rezekinya dia akan sembrono, dia akan lancang nanti. Ya sehingga sudah cukup. Maka kita apa? Ya sikapnya lah husnudzon. Kaya miskin gak ada masalah. Yang penting iman dan amal soleh. Ya syukur, sabar dan istighfar itu kuncinya. Seperti perkataan Imam Ibnu Qayyim, unwanus sa'adah, tanda-tanda bahagia itu adalah idza u'tiya syakara wa idza betuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Jika diberi bersyukur, jika dia diuji sabar, jika dia jatuh dalam maksiat dia ya istighfar. Jadi bahkan harta itu enggak diminta sebenarnya. Kan di ayat cuma dikatakan Rabbi zidni malan, bukan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tidaklah Rasulullah diperintah untuk nambah kecuali nambah ilmu. Jadi bukan Rabbi zidni malan wa zaujatan wa auladan. Ya Allah tambahkanlah aku harta, istri dan anak, bukan. Tapi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya jadi enggak boleh tidak dianjurkan di situ menambah harta, tapi kita boleh minta Allahumma rzuqni barakatan atau halalan thayyiba, seperti doa kita di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi rizqan thayyiba ini kan thayyib kan enggak harus banyak. Bukan rizqan katsiran, bukan, tapi rizqan halalan thayyiba. Ya, halal berkah walaupun sedikit sudah alhamdulillah. Jadi bukan minta Rabbi zidni rizqan katsiro. Bukan. Ya Allah berilah aku tambahan rezeki yang banyak. Bukan, tapi rezeki yang barokah, yang halal. Jadi itu ya. Karena tadi sudah kita sebutkan fitnah setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umat Nabi SAW adalah harta, dan harta ini banyak membuat orang lalai, rebutan, saling bunuh, ya sikut-sikutan dan lain sebagainya. Ya kita ingatkan lagi dengan di surat Al-Mutaffifin yang pernah kita sebutkan. Di situ ada anjuran untuk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk perkara akhirat inilah hendaklah seorang itu berlomba-lomba. Ya, ada lagi ucapan Imam Hasan Al-Basri, ya idza nafasaka rajulun fid dunya fanafisu fil akhirah. Jika ada seseorang yang ngajakmu bersaing urusan dunia, ya maka ajaklah bersaing urusan akhirat. Udahlah monggo-monggo, urusan dunia sudah monggo. Saya bersaing urusan akhirat saja.
Jadi harta itu penyakit ya. Ya, makanya kita nggak boleh minta ya Allah ujilah saya dengan kekayaan, jangan ya. Atau minta tambahan harta, tapi minta tambahan barokahnya, halalnya ya, dan itu. Makanya doa-doa kita itu nggak ada yang berseputar harta sebenarnya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah aku untuk zikir, untuk bersyukur dan beribadah dengan baik. Entah dengan harta atau tidak, pokoknya pandai bersyukur, beribadah dengan baik, ya, dan juga selalu zikir. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Masih ada angan-angan dunia? Ya, bukan berarti oh sudahlah nggak omes sama dunia ya. Nggak, ini kita hidup di dunia nih. Atau sudahlah nggak usah jadi orang kaya ya. Jadi tengah-tengah gitu, tengah-tengah. Kalau ada ya bersyukur, ya kalau nggak ada ya sabar gitu aja. Ya, karena rezeki orang beda-beda. Ada yang cuma tanda tangan sudah 3 digit. Ada yang sudah siang malam yang nguli ya, jam-jaman ya cuma 1 digit. Ya nggak apa-apa ya. Sekali lagi itu bukan tanda cinta dan benci Allah kepada hamba. Ya, tanda cinta dan benci Allah itu kalau seorang nggak punya iman, ya, amal soleh itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Ya, semoga bermanfaat ya. Pangapunten jika ada salahnya, jika ada penanya datangnya dari Allah Ta'ala, kita tutup. Nasallahu ta'ala taufiq wa sadad. Allahumma ja'alil akhirata hammana wa akbaru hammina. Ya Allah, jadikanlah akhirat itu sebaik-baik, sebesar-besar ambisi kami ya Allah. Jangan kau jadikan dunia itu sebesar-besar ambisi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.